فنحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون فإن خير الزاد التقوى فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin dapat kita hitung. Betapa banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang saat ini pun yang sedang kita rasakan. Mungkin banyak di antara kita yang tidak menyadari dan luput dari rasa syukur kepada Allah, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang paling besar yang tidak Allah berikan kepada setiap hamba. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Kemudian tak lupa pula saya sebagai khatib berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benar takwa, berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan dan berusaha menjauhi apa yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Bulan Ramadan, bulan yang kita cintai, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan, dan bulan penuh ampunan telah pergi berlalu meninggalkan kita. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang celaka yang dikatakan oleh malaikat Jibril di dalam doanya, yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu 'abdin, atau di dalam riwayat lain dikatakan raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang mana ia ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia dipertemukan dengan bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala,
namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Sebagian ulama mengatakan, man lam yughfar lahu fi Ramadan falan yughfar lahu fi ma siwah. Barang siapa yang dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka niscaya dosa-dosanya tidak mungkin diampuni di selain bulan Ramadan. Atau mungkin dosa-dosanya sulit untuk diampuni di selain bulan Ramadan. Di bulan Ramadan saja, bulan yang penuh ampunan, yang mana Allah Subhanahu wa taala meluaskan ampunannya untuk hamba-hambanya, namun hamba tersebut tidak diampuni di bulan Ramadan. Lantas bagaimana di bulan-bulan selain Ramadan? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amalan-amalan yang telah kita kerjakan, terutama amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dan kita senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa dan permohonan ampun yang kita panjatkan kepadanya. Bukankah sebelum masuk bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Lantas layak bagi seorang muslim untuk senantiasa berdoa setelah selesai Ramadan agar amalan-amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini yang dilakukan dan dicontohkan oleh para ulama kita? Kanu yad'una Allah Ta'ala 6 ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Dahulu para ulama kita berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan, ayyuballighahum Ramadan, agar Allah menyampaikan mereka ke bulan suci Ramadan. Yad'unahu 6 ashhurin an yataqabbala minhum. Tidak cukup sampai di situ. Lantas mereka berdoa setelah selesai Ramadan 6 bulan lamanya agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan yang telah mereka lakukan, yang telah mereka kerjakan, terutama amalan-amalan yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas muncul pertanyaan besar. Apakah yang tertinggal dalam diri-diri kita setelah Ramadan pergi meninggalkan kita? Apakah bekas-bekas Ramadan tertancap dan tertanam dalam hati-hati kita setelah kita keluar dari madrasah Ramadan? Apakah amalan-amalan yang senantiasa kita bangun, yang kita usahakan lakukan di bulan Ramadan, banting mati-matian melaksanakan ibadah kepada Allah, semua itu hilang seiring hilangnya bulan Ramadan? Maka jawabannya sebagaimana dikatakan oleh Imam Bishr bin Al-Harith Al-Hanafi tatkala beliau dikatakan atau ditanya oleh seorang laki-laki, wahai imam, bagaimana pendapat Anda tentang seorang yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja, hanya bersemangat dan mengenal Allah di bulan Ramadan saja? Kemudian Al-Imam mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqa illa fi syahri Ramadan. Sungguh buruk suatu kaum yang hanya mengenal Allah, yang hanya bersemangat beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Inna as-salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Karena sesungguhnya orang salih yang sejati itu adalah seseorang yang senantiasa beribadah kepada Allah, mengenal Allah, semangat melakukan ketaatan untuk Allah di setiap tahunnya, bukan hanya di bulan Ramadan. Wallahi, muslim yang sejati, seorang yang solih yang sejati adalah dia yang mengenal dan menyembah Allah dimanapun dan kapanpun, bukan di waktu dan tempat tertentu saja. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang rabbani,
yaitu yang menyembah dan mengenal Allah di setiap tempat dan waktu. Bukan hanya orang-orang yang menyembah Allah di bulan Ramadan saja, yaitu Rabbani. Jangan jadi yang Ramadhani. Jangan jadi orang yang hanya mengenal Allah, sibuk beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Wal'iyadu billah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lantas apa saja kiat-kiat agar kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kiat yang pertama adalah tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah, berusaha terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun adalah manusia yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan dosa, namun beliau senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dan di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa orang-orang salih, sahabat, mereka senantiasa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami setelah Engkau beri hidayah kepadanya. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kami rahmat dari sisimu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemberi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kiat yang kedua agar kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah hendaknya kita beramal dengan amalan yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah mengatakan, ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Apa-apa yang tidak dipersembahkan untuk Allah, maka itu sama sekali tidak bermanfaat dan tidak akan kekal dan abadi. Wa ma kana lahu yabqa wa ma kana lillahi yabqa. Sedangkan apa-apa yang dipersembahkan untuk Allah, maka itu akan kekal dan abadi. Kemudian ma'asyiral muslimin, kiat berikutnya adalah kita berusaha untuk terus menjaga amalan-amalan yang rutin kita lakukan, terutama di bulan Ramadan. Terus melaksanakan ibadah walaupun hanya sedikit kuantitasnya. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dawam, yang terus dilakukan, yang kontinu, yang langgeng walaupun hanya sedikit. Dan ketahuilah bahwasannya di antara tanda diterimanya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dimudahkannya kita untuk melakukan ketaatan berikutnya. Bukankah para ulama telah menyatakan suatu kaidah, min thawabil hasanati al-hasanatu allati ba'daha. Bahwasanya di antara tanda diterimanya kebaikan seorang hamba adalah dimudahkannya ia untuk melakukan kebaikan berikutnya. Maka kita yang sudah terbiasa dengan puasa Ramadan, hendaknya kita teruskan dengan puasa-puasa sunnah, puasa Syawal, yang alhamdulillah masih ada kesempatan sampai saat ini bagi siapa yang belum melaksanakan puasa Syawal. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shoma ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana lahu kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Hanya dengan menambah 6 hari di bulan Syawal, kita terhitung puasa setahun penuh. Subhanallah, pahala yang luar biasa. Namun terkadang manusia sulit melakukannya. Bahkan di Ramadan saja berat melakukan puasa, apalagi ditambah dengan bulan Syawal.
kecuali siapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita yang terbiasa melakukan salat malam, lanjutkanlah salat malam tersebut di luar bulan Ramadan, walaupun hanya menjaga witirnya saja sebelum tidur, melaksanakan 3 rakaat sebelum tidur, agar amalan yang kita bangun di bulan Ramadan tidak sia-sia dan berlanjut di luar bulan Ramadan. Kemudian bagi siapa yang senantiasa membaca Al-Quran di setiap harinya di bulan Ramadan, maka bacalah di luar Ramadan, baik itu 1 halaman sehari, setengah halaman sehari, atau bahkan 1 ayat sehari. Itu akan lebih baik bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kaidah yang Nabi katakan, habbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi berlanjut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kiat berikutnya agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa bermuhasabah, mengkoreksi diri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua kaum muslimin untuk melakukan hal tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa memperhatikan amalan-amalan yang ia perbuat, mengkoreksi amalan-amalan yang telah dia lakukan. Apakah dia lalai dari kewajiban? Apakah dia masih melakukan kemaksiatan? Sejatinya seorang muslim hendaknya senantiasa mengkoreksi amalan yang telah ia lakukan. Apakah amalan yang ia lakukan dibangun di atas keikhlasan kepada Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah amalan yang ia lakukan diperuntukkan untuk selain Allah? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiat terakhir yang bisa kita lakukan agar kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tentunya memilih teman dan lingkungan yang baik. Tak dipungkiri ma'asyiral muslimin, teman yang salih, teman yang baik akan mempengaruhi kita. Teman yang senantiasa melaksanakan ketaatan akan menggiring kita untuk melakukan ketaatan. Namun sebaliknya, teman yang hobinya melakukan kemaksiatan, yang tidak bisa menjauhi keharaman, lambat laun kita akan terbawa dengan pergaulan dan gaya hidupnya. Maka perhatikanlah teman yang kita pilih. Bahkan Nabi SAW telah mengingatkan kita tentang hal ini jauh-jauh hari. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya agama seorang hamba tergantung temannya. Maka kita bisa lihat agama seorang hamba dari temannya. Dengan siapa ia berteman, maka begitulah agamanya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seorang muslim memperhatikan dengan siapa ia bergaul, dengan siapa ia berteman, karena teman adalah yang akan mempengaruhi kita dan mempengaruhi agama kita. Kata para ulama, as-sahibu sahibun. Sahabat adalah magnet yang akan menarik kita
Jika ia adalah orang yang taat, maka kita akan tertarik untuk melakukan ketaatan. Namun sebaliknya, jika ia adalah ahli maksiat, maka kita akan terbawa melakukan kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus melakukan amalan-amalan yang sudah kita bangun di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amalan-amalan yang kita bangun di bulan Ramadan diterima oleh Allah dan masih kita lakukan sampai saat ini dan seterusnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi faya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa jami'a a'malina as-salihah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimus salat. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي